Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan materi uji hipotesis selanjutnya ialah mengenai uji hipotesis proporsi. Uji hipotesis proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi atau perbandingan suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Nah, langkah-langkah uji hipotesis proporsi atau di sini disimbolkan dengan pi, ya, hampir sama dengan uji hipotesis rata-rata. Tipe hipotesisnya ada 3. Yang pertama adalah uji dua pihak, maka simbolnya adalah untuk H0 itu sama dengan, HA-nya adalah tidak sama dengan. Kemudian uji satu pihak kanan, tanda untuk HA-nya bisa dilihat yaitu lebih dari. Uji satu pihak kiri untuk HA-nya adalah kurang dari. Kemudian langkah yang kedua ialah perhitungan Z statistik dan T statistik. Karena nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung uji hipotesis proporsi ini adalah pada distribusi Z dan distribusi T. Nah, rumusnya sudah cukup lengkap disajikan dalam PDF, ya, tinggal Anda baca dan dipahami kembali. Nah, kemudian untuk yang ketiga ialah menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Nah, di sini dijelaskan ketika N lebih dari 30, maka silahkan menggunakan Z. Ketika N kurang dari atau sama dengan 30, maka silahkan gunakan T. Nah, untuk uji dua pihak, maka alfa dibagi dengan 2. Maka Z setengah alfa nanti Anda harus cari dulu, yaitu nilainya adalah 1 min alfa per 2. Ketika Z alfa, maka Anda cari luasan kurvanya adalah setengah dikurangi alfa. Maka Anda cari titiknya di dalam tabel distribusi Z. Nah, kemudian untuk nanti penggunaan uji T, ya, maka T tabel untuk uji dua pihak didapatkan T setengah alfa. Nah, ketika Anda gunakan T untuk satu pihak, maka T alfa untuk nilai tabelnya alfa tidak perlu dibagi dengan 2. Nah, perlu diketahui bahwa derajat bebas untuk uji T ialah N-1. Ya, di sini adalah N-1. Kemudian berikut merupakan gambar kurva untuk kurva Z. Nah, untuk T menyesuaikan karena kurva untuk Z dan T itu bentuknya sama, ya. Nah, kemudian untuk I.1 merupakan uji dua pihak, ya. I.2 untuk uji pihak kanan, I.3 untuk uji pihak kiri. Nah, daerah yang diarsir merah merupakan daerah penolakan H0 atau disebut pula daerah kritis. Sedangkan daerah yang tidak diarsir merupakan daerah penerimaan H0. Nah, jika nanti hasil uji statistiknya itu ada di daerah warna merah, maka itu merupakan daerah penolakan H0. Artinya H0 ditolak, maka Anda akan menerima H1. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Ya, sudah sangat jelas di situ, dapat Anda baca sendiri. Kemudian langkah yang kelima adalah bandingkan nilai Z atau T yang diperoleh pada tahap 2 dengan Z atau T tabel serta simpulkan apakah H0 tidak dapat ditolak atau ditolak berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan. Yang keenam adalah sama, yaitu membuat kesimpulan secara lengkap atau komprehensif. Nah, selanjutnya ilustrasi yang kedua, contoh 2 di sini, ya, di PDF ini. Para dosen di suatu perguruan tinggi yakin bahwa dengan adanya praktikum, maka nilai akhir mahasiswa akan meningkat. Pada tahun 2011, dari 30 kelas yang mengikuti praktikum, sebanyak 26 kelas menunjukkan peningkatan nilai dan
4 kelas lainnya mengalami penurunan. Dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai dengan taraf nyata yaitu 5%. Nah, maka langkah yang pertama adalah Anda tulis dulu apa yang diketahui. Maka pertama adalah Anda punya X yaitu 26, alfa yaitu 5%, kemudian Pi-nya adalah 90%. N-nya adalah banyak sampel yang diambil yaitu 30 kelas yang mengikuti praktikum. Kemudian ditanyakan ujilah pernyataan tersebut. Nah, langkah yang pertama adalah Anda harus menentukan H0 dan HA atau H1. Nah, kebetulan di sini keliru ya untuk solusi yang disajikan ya kurang tepat, maka nanti silahkan Anda lihat ya sudah saya revisi jawaban ilustrasi 2. Nah, ini nanti Anda catat sebagai revisi. Jadi yang ini nanti abaikan saja untuk penjelasan solusi ilustrasi yang kedua. Ya, di sini juga sudah saya sajikan tabel titik kritis untuk distribusi T. Nah, maka kita lihat di sini N-nya adalah 30, maka termasuk sampel kecil. Maka kita gunakan uji T. Ya. Oh iya, belum saya jelaskan. Mengapa pada solusi ini sedikit keliru? Karena di sini di dalam soal disebutkan, dari data tersebut ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai dengan taraf nyata 5%. Nah, kita akan mengambil uji hipotesis, mengambil rumusan hipotesis. Nah, maka Anda dapat lihat dari kalimat yang terakhir ini. Ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai. Maka dari kata-kata lebih di sini, maka seharusnya kita tentukan HA adalah, nah di sini harusnya adalah Pi lebih dari 0,9. Nah, di solusi yang disajikan di PDF di sini HA-nya adalah Pi kurang dari 0,9. Oleh karena itu saya revisi di halaman 28. Saya tambahkan di sini ya. Maka langkah yang pertama rumusan hipotesisnya HA-nya adalah 0 Pi lebih dari 0,9. Maka H0-nya adalah negasinya. Negasi dari lebih dari adalah kurang dari atau sama dengan. Maka H0 yaitu Pi kurang dari atau sama dengan 0,9. Maka yang kedua tentukan alfa yaitu 5% sesuai yang ada di soal. Kemudian yang ketiga, statistika ujinya yang apa? Nah, statistika uji ya sesuai kriteria yang sudah dijelaskan pada rumus di atas, maka kita ambil T ya. Kenapa T? Karena kita mempunyai sampel yaitu 30. Ya, kalau sampelnya N kurang dari atau sama dengan 30, maka kita bisa gunakan uji T. Uji T-nya yaitu rumusnya T sama dengan X per N min Pi dibagi dengan akar Pi dikalikan 1 min Pi per N. Maka Anda tinggal substitusikan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah minus 0,60858. Selanjutnya adalah menentukan nilai tabel. T tabel pada uji T ya yaitu T alfa titik koma derajat bebasnya yaitu N-1. Maka T sama dengan 0,05 titik koma N-nya adalah 30 dikurangi 1. Maka T 0,05 titik koma 29 didapatkan 1,699. Nah, buka tabel T. Nah, maka tadi Anda punya alfa yaitu 0,05, N-nya adalah 29. Nah, di sini maka Anda peroleh nilai tabelnya adalah 1,6991 sekian. Nah, maka di sini saya tuliskan 1,699. Nah, kriteria uji untuk uji satu pihak kanan itu di sini karena kita gunakan T, maka kita gunakan kriteria yang ini ya. Maka T lebih dari T alfa, H0 akan ditolak. T kurang dari atau sama dengan T alfa, H0 akan diterima.
Nah, maka bisa kita lihat gambar kurvanya seperti ini. Pertama kita tentukan dulu T-tabelnya. T-tabel 1,699. Nah, maka dituliskan di kanan dari 0. 0 itu simetris di sini ya, di tengah-tengah persis, ini 0, maka 1,699 di sebelah kanannya. Nah, daerah yang diarsir merupakan daerah kritis atau daerah penolakan H0, sedangkan daerah yang tidak diarsir merupakan daerah penerimaan H0. Di manakah titik observasi atau titik statistiknya? Yaitu adalah min 0,6080. Maka sedikit di kiri dari 0, yaitu min 0,6086. Nah, maka yang ke-6 ini dijelaskan. Oh, ternyata T observasi kurang dari atau sama dengan T alfa, yaitu min 60, maaf di sini keliru ya, min 0,6086 kurang dari atau sama dengan 1,099. Maka H0 diterima. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, jadi kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, maka pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai adalah tidak benar. Kita lihat H0 diterima. Nah, tadi H0 di sini adalah pi kurang dari atau sama dengan 0,9, HA-nya adalah pi lebih dari 0,9. H0 diterima artinya tadi tidak lebih dari 0,9 ya. Jadi klaim yang dinyatakan tadi adalah keliru atau tidak benar. Maka disimpulkan tidak benar. Nah, ini maaf tadi untuk ini ya, min 608 ini silahkan Anda revisi menjadi min 0,6086. Nah, ini salah tulis. Kiranya itu untuk uji hipotesis proporsi saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.